Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan, khususnya untuk zodiak Sagittarius. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian selalu baik, selalu sehat, selalu luar biasa, dan selalu dalam kelimpahan ya. Dan pastinya kalian diberikan selalu kebahagiaan. Apapun ujian kalian, apapun yang kalian hadapi, tapi kalian tetap fight, tetap bagaimana kalian bisa menjalani dengan bahagia. Amin ya. Keberuntungan dan pastinya selalu menyertai kalian. Mohon maaf, mungkin Februari saya nggak tayang karena saya sakit, batuknya parah banget sampai terkencing-kencing. Jadi dan sembuhnya lama banget gitu ya, sampai obat itu kayak resisten, batuknya kayak parah gitu, kayak musim banget ya di keluarga banyak batuk. Akhirnya saya nggak selesai, tapi alhamdulillah udah sembuh. Dan mohon maaf saya tidak tayang, dan mungkin untuk aura tiap hari yang pasaran Jawa yang membership saya tidak tayang dulu, saya off kan karena itu tadi ternyata seperti kemarin takutnya mengecewakan kalian. Saya tiba-tiba sakit yang nggak bisa bikin video ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi untuk sementara yang zodiak dulu, aura zodiak tetap ada. Oke, bagaimanakah dengan general reading untuk Sagittarius? Seven of Swords, ada Nine of Coins. Oke, di sini ada Queen of Coins. Kita ambil 7 kartu ya. Knight of Coins, King of Cups, Page of Swords, Queen of Swords ya. Oke, di sini ada the bottom of the deck, ada the Devil. Energi negatifnya sangat tinggi untuk bulan Maret. Ujian-ujian kamu ya, ujian-ujian, godaan-godaan si Sagittarius di banyak sekali. Godaannya bisa ada pikiran yang selalu mungkin annoying banget ya, mengganggu kamu setiap hari. Di ada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran bikin kamu sedih, pikiran-pikiran bikin pas kasih. Kayaknya di sini ada Seven of Swords nih, si Sagittarius mungkin memang habis dikecewakan oleh seseorang gitu. Ada seseorang yang memang mengecewakan dia, seseorang mungkin mengkhianati dia. Jadi Sagittarius mengalami situasi yang sangat berat memang. Masih kayak dia berusaha, mungkin masih ongoing ya untuk forget him atau forget her, melupakan si pacarnya atau seseorang ini, mengikhlaskan sesuatu yang sakit itu. Masih kayak running di sini, masih on the way, masih belum yang ikhlas banget. Sometimes tiba-tiba keinget, tiba-tiba sedih banget di sini. Dan ada Nine of Coin. Kalau untuk keuangan bulan Maret kayaknya wow, rezeki kamu lagi gede ya. Di sini muncul koin semua. Nine of Coins, Queen of Coins, ada Knight of Coin. Jadi memang di sisi lain si Sagittarius lagi kerja keras banget, memang kerja keras banget. Dan rezekinya juga dari orang tuanya juga ada gitu ya. Jadi kayaknya banjir rezeki ini si Sagittarius bulan Maret. Cuman ada juga yang ngerasa itu tadi sesuatu yang bagaimana caranya dia itu bisa menjaga hatinya, tetap semangat. King of Cup ya, di sini tuh dia lagi dihadapkan hal-hal yang itu tadi. Sometimes dia curious ya dengan hidupnya. Kenapa aku harus mengalami ini? Padahal aku sudah melakukan A, B, C sampai Z, masih menghadapi seperti ini terus gitu ya. Kenapa aku begini begitu? Itu mungkin sometimes akan ada di otak dan kepala kamu yang annoying ke kamu. Itu benar-benar mengganggu kamu setiap hari sehingga kamu akhirnya bersedih nih. Kenapa aku dikhianati dia gitu ya? Padahal aku seperti ini. Ada mungkin pikiran-pikiran seperti itu. Oke. Satu hal yang kamu lakukan adalah bagaimana di sini kamu bisa jujur, maksudnya bisa jujur pada hidup, maksudnya menghadapi realita hidup kamu. Hidup kamu nih gimana nih? Selama ini bagaimana? Apakah memang kamu sudah sangat baik gitu ya? Benar-benar kamu tidak pernah melakukan dosa. Kadang tuh ya sahabat, memang ada dosa kita merasa tuh tidak besar, tapi itu mungkin besar. Kita nggak menyadari itu. Jadi gini loh maksud saya, bahwa whatever ya, apapun yang lagi kamu hadapi sekarang, seberat itu, jangan merasa bahwa kamu sudah melakukan banyak hal tetapi kok begini, karena itu juga tidak baik untuk diri kamu. Perasaan itu tuh akhirnya jatuhnya kamu akhirnya kurang korektif.
Tapi coba pada saat menghadapi apapun, oke, kayaknya memang dosaku sangat banyak ini Tuhan lagi bersihin dosaku nih. Pada saat kamu mengalami sesuatu yang sangat pedih, Tuhan lagi bersihin dosaku. Karena memang sejatinya seseorang hidup itu untuk apa? Pada saat kembali ke Tuhan, kamu gak mungkin dong dengan banyak beban dosa ini. Someday, suatu saat nanti kamu juga akan kembali sama Tuhan. Dan kembali sama Tuhan tuh kita gak akan tahu. Bisa tiba-tiba kayak saya nih, setengah jam atau 5 menit kemudian saya diambil Tuhan, kita juga nggak tahu. Makanya kita tuh harus kayak setiap hari itu kita sadar, setiap detik kita sadar, minta ampun, koreksi bahwa seberat apapun, mungkin ada hal yang bikin kamu sangat marah dan tidak terima, ego kamu lagi naik, kamu merasa seharusnya tidak aku diperlakukan seperti ini gitu ya, karena aku memperlakukan dia seperti itu gitu ya. Ya memang kadang pinginnya itu gitu, kita tuh pengen timbal balik yang baik. Kita tidak bisa kalau sama manusia itu punya timbal baik seperti yang kita inginkan, tidak bisa. Even sama bestie pun, sama sahabat pun nggak bisa. Kalau kamu ingin punya timbal baik yang lain, ke Tuhan gitu ya, itu aja, ke diri kamu. Jadi bagaimana poinnya adalah bagaimana kita memperlakukan, ya jangan minta timbal balik yang sepadan dengan apa yang kita lakukan, tidak ada. Jadi semuanya itu kamu melakukan terbaik untuk diri kamu. Jadi apapun kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kamu. Jadi udah itu ya. Jadi kalau di situ kamu sudah bisa begitu, kamu gak akan begitu sedih gitu ya. Bahwa semua kerja keras ini juga kembali pada diri kamu. Hal yang baik ini semua kembali kepada kamu. Jadi kalau misalnya kamu berharap orang lain memperlakukan sama seperti kamu, itu memang sulit sekali. Pastinya kamu akan sedih. Main di sini sebenarnya energinya muncul ya, bahwa ada perasaan-perasaan yang bikin kamu sangat sedih, perasaan-perasaan tidak terima yang akan datang di bulan Maret untuk kamu. Jadi hati-hati, akan banyak ujian dan godaan untuk itu. Bagaimana pekerjaan untuk Sagittarius ya, kita lihat pekerjaan Sagittarius. Pekerjaan Sagittarius ada Judgment, Seven of Wands. Wow, pekerjaan Sagittarius luar biasa, Ten of Wands. Jadi lagi payahnya, beban pekerjaannya berat banget bulan Maret ini. Kamu juga lumayan, wow, bener-bener apa ya, bagaimana caranya kamu bisa bertahan, sibuk banget. Aku merasakan enaknya juga capek banget, lelah banget. Tetapi di sini juga apa ya, judgment di sini adalah sesuatu yang memang lagi kayak kamu tuh, pekerjaan kamu lagi bagus-bagusnya nih, energi kamu di pekerjaan lagi bagus, lagi power kamu lagi bagus, kamu dibutuhkan banyak orang di tempat kerja, kamu dibutuhkan, bener-bener kamu aktif banget di sini, bagus banget energi Sagittarius, bagus banget gitu. Jadi tapi ya cuapeknya banget ya, tanggung jawabnya juga besar banget di sini si Sagittarius, dan dia bisa menyelesaikan dengan baik sih di The Magician ya. Jadi dia bisa kayak melakukan sesuatu ya, bahkan sesuatu yang di luar jangkauan dia bahkan bisa melakukan lebih di dalam pekerjaannya. Dia tuh benar-benar Sagittarius punya kemampuan yang lebih. Jadi Sagittarius ini benar-benar kayak bisa memanifestasikan banyak hal. Dia bisa mewujudkan banyak hal, yang maksudnya bisa mengerjakan banyak hal pula, ide kreatifnya banyak, dan memang di sini lagi kayak stand your ground ya, maksudnya dia gimana caranya nih bisa bertahan di pekerjaannya, bisa mempertahankan pekerjaannya biar tetap baik. Jadi termasuk di sini ibarat kata Sagittarius dengan pekerjaan cukup profesional ya, kalau aku lihat, aku rasakan ini cukup profesional. Aku lihat juga di cakranya ada di tenggorokan, ada jadi banyak si Sagittarius yang menggunakan pekerjaannya dengan komunikasi mungkin gitu ya, ada cahaya di mulut, berarti dia tuh termasuk orang yang mudah dipercaya orang, orang yang ibarat kata itu bisa komunikator yang baik lah. Jadi di situ sih dia mungkin apapun pekerjaan kamu akhirnya bisa lancar, karena kamu termasuk orang yang komunikasinya lagi bagus, bisa menyesuaikan diri, bisa menjelaskan apapun dengan cukup jelas sesuai dengan bidang kamu. Ya, walaupun di sini kamu rasanya berat banget ya, capek banget ya. Bulan Maret sangat capek banget. Bagaimana keuangan Sagittarius? Ada Ten of Swords. Benar-benar harus the hermit ya, banyakin doa gitu ya. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Memang lagi kayak tanggungannya juga banyak, yang dibutuhkan uangnya juga cukup besar bulan Maret ini. Ya lumayan memang tertekan gitu, rasanya stres banget. Sagittarius stres banget, kayak banyak sekali yang harus dibayar bulan Maret, dan rasanya kayak sedih banget gitu. Jadi dia bagaimana caranya menyelesaikan di sini, makanya di sini ada the hermit ya, dengan doa, minta sama Tuhan, minta berdoa terus ya. Pada saat kamu nggak punya uang, berdoa sama Tuhan.
minta pasti akan ada jalannya. Tiba-tiba kamu pada saat kita berdoa tuh kayak, oh iya tiba-tiba harus melakukan ini ya, udah jualan ini, udah ini, oh misalnya kamu penjual nih, udah menjual ini, oh ternyata, oh kayaknya aku jual ini kayaknya. Jadi kayak pada saat kamu berdoa tuh tiba-tiba bukan celing ada uang di depan kamu, tapi kayak ada ide gitu, ada kayak sebuah petunjuk gitu, sehingga kamu dari situlah kamu nanti ada jalan keluar gitu. Makanya kita tuh apapun, seberat apapun, berdoa ya selalu. Kalau saya pada saat sumpah di berdoa, kuatkanlah saya Tuhan. Pada saat saya malas, jangan, nggak boleh malas nih Tuhan, berasa kekuatan ini gitu. Jadi harus dilawan dengan doa dan doa ya. Jangan pokoknya jangan kemana-mana, minta sama Tuhan. Memang di sini keuangan kamu lagi banyak sekali kebutuhannya gitu, tapi don't worry, di sini ada Eight of Wands. Suddenly ada rezeki datang yang tidak terduga. Jadi banyak sekali rezeki yang tidak terduga datang kepada Sagittarius. Knight of Wands, tawaran-tawaran pekerjaan, bonus-bonus yang mungkin datang sehingga ada income tambahan banyak sekali datang di Sagittarius. Bagaimanakah pesan semesta Sagittarius? Pesan semesta Sagittarius, The Death. Hidup kamu habis mengalami situasi sangat berat. Saat ini mungkin masih fase bagaimana kamu tuh masa-masa kamu bangkit. Masa-masa kamu bangkit dari hal-hal yang kamu habis mengalami situasi. Kayaknya perkara uang juga kamu habis terpuruk. Kamu saat ini lagi gak punya tanggung jawab cukup besar untuk uang. Jadi kamu tuh kerja keras dan habis mengalami yang ini ya, memang kondisi yang kamu habis kehilangan uang cukup banyak ya, atau memang saat ini kamu lagi kayak masa kamu tuh menyelesaikan masa juga butuh uang cukup gede. Pesannya apa? Adalah powerful movement. Jadi ada sesuatu yang dimana pasca sesuatu yang tidak baik terjadi pada kamu tuh sebenarnya Tuhan ngasih kekuatan tersendiri untuk kamu, diberikan pengetahuan juga yang baru, ada banyak ilmunya, jadi banyak sekali yang bisa kamu syukuri. Jadi saat ini adalah proses dimana ada Page of Swords ya. Tidak usah kamu mungkin banyak bertanya juga. Yang penting kamu lakukan di sini adalah kamu punya responsibility untuk untuk hidup kamu. Kamu punya tanggung jawab yang besar untuk hidup kamu, dan kamu harus konsisten dan hardworking. Saatnya adalah waktunya konsisten, tapi kamu jangan terlalu keras pada diri kamu. Kamu juga harus slow nih, dalam jiwa kamu harus slow. Pelan-pelan, semuanya memang pelan-pelan, gak ujuk-ujuk kamu dikabulkan, gak ujuk-ujuk terus doa kamu dikabulkan, gak ujuk-ujuk ada karma buruk untuk orang yang menyakiti kamu. Tidak seperti itu hidup ya. Walaupun orang itu cukup sangat berdosa pada kamu, tidak ujuk-ujuk dia kena karma. Seperti mungkin kasus Malin Kundang, kamu berdoa tiba-tiba si Malin Kundang jadi patung batu, atau orang yang mungkin menyakiti kamu jadi seperti Malin Kundang. Tidak seperti itu. Itu hanya sebuah analogi ya, sebuah contoh sebenarnya kalau kasus Malin Kundang gitu ya. Jadi di sini ya doakan untuk diri kamu aja, nggak usah mendoakan dia. Wasting your energy. Jadi buatlah energi baik untuk diri kamu. Tuhan tuh di dunia ini seperti sistem. Orang itu kalau berbuat tidak baik ya akan dapat nggak baik. Nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian di dalam jiwanya, dan pasti akan ada kesulitan-kesulitan di situ. So, satu yang kamu lakukan adalah memperbaiki diri kamu. Mungkin ada hal yang perlu kamu perbaiki. Makanya di sana ada the death. The death ini sesuatu yang berhubungan dengan transformasi. Sesuatu yang memang ada sesuatu yang harus kamu rubah. Ada sesuatu yang mungkin salah di masa lalu yang harus kamu perbaiki. Oke, next, makhluk gaib di samping kamu. Makhluk gaib di samping kamu ini mungkin kalau kalian skeptis seperti ini, kamu merasa tidak ada masalah dengan kegaiban, nggak usah dilihat ya. Ini poin yang mungkin ingin saya tambahkan, siapa tahu bisa bermanfaat untuk para sahabat Sagittarius. Aku merasakan di sini ada energi sebagian Sagittarius memang ada karma buruk ya yang ikut di Sagittarius. Jadi maksudnya gini, ada kayak sesuatu hal yang energi yang mungkin entah orang tuanya atau mungkin kakaknya pernah melakukan kesalahan, jadi dia saat ini juga menghadapi ujian gitu ya, yang hampir sama yang mungkin dihadapi oleh contohnya nih mungkin orang tuanya pernah menyakiti seseorang gitu ya. Biasanya hanya disakiti, mengkhianati seorang, hanya sekarang dikhianati seseorang. Seperti kayak ada karma buruk karena ada sebab akibat memang dalam perilaku. Makanya kita tuh harus hati-hati dan melakukan apapun karena kita itu bisa berimbas ke anak cucu. Dan sebagian lagi memang energi rumahnya juga energi negatifnya tinggi ya, jadi banyak jin di rumahnya yang entitasnya tuh negatif
Jadi kalau jin yang negatif ini sebaiknya kamu bacain doa, banyak baca, kamu harus kayak konsisten untuk membacakan doa untuk rumah kamu. Gak usah minta tolong ke siapapun, kamu sendiri bisa. Cuman terkadang mungkin kamu malas nih melakukan itu, kamu tidak pede dengan diri kamu, padahal kamu tuh juga punya Tuhan. Ya, tidak selalu ustadz atau kiai atau orang yang pintar spiritual atau supranatural yang sakti itu yang bisa menyelesaikan. Sebenarnya ini itu adalah masalah hidup kamu, itu di rumah kamu, yang bisa menyelesaikan adalah kamu. Yang bisa mendoain adalah diri kamu. Nah, pada saat kamu bisa berdoa sendiri, meriadoi rumah kamu atau menirakati, bahasanya orang Jawa mungkin, kamu tirakat untuk rumah. Misalnya rumahnya yang energi negatifnya tinggi nih, kayak yang rumahnya yang ditusuk sate, rumahnya yang mungkin feng shui-nya kurang baik, kok banyak sekali entitas-entitas tidak baik di rumahnya, itu harusnya banyakin ngaji. Atau memang feng shui rumahnya nggak bagus biasanya, jadi pencahayaannya kurang, itu juga jadi poin penting ya, bahwa mungkin kurang matahari atau rumah kamu kurang bersih, itu sangat juga pengaruh. Atau memang kamu sendiri ibadahnya kurang. Pada saat ibadah kamu kurang sesuai dengan agama kamu, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, sesuai dengan ajaran kalian kurang berdoa, kalian kurang dekat sama Tuhan, itu juga bisa menaikkan energi negatif di rumah itu. Jadi sejati kalau rumah kamu ingin home sweet home, ya kamu harus menekan ego dulu, banyakin doa untuk rumah, banyakin tenangin. Jangan apa-apa tuh bertengkar, misalnya sama suami atau sama istri, jangan apa-apa tuh marah-marah yang terlalu berlebihan. Itu juga membuat, jadi kadang tuh harus kayak semuanya dibicarakan baik-baik dalam keluarga, harus nenangin diri, oke. Harus ada ibadahnya, harus rajin, harus saling mengingat. Jadi itu bisa membuat entitas yang ada di rumah itu akan berkurang. Dan kalau bisa bersih, clean ya, karena itu pengaruh sebenarnya. Mereka itu akan bisa kayak mempengaruhi dibisikkan, mempengaruhi kita tuh tiba-tiba suka marah. Kadang rumah itu yang jinnya banyak sekali, kayak genderuwo itu banyak misalnya. Jin yang namanya genderuwo, padahal sebenarnya wajahnya juga sama kita, cuman tuh bentuk jelek dia ya, karena mungkin di pikiran kita tuh setan di Indonesia genderuwo, kunti kayak gitu. Jadi akhirnya dia mewujudkan seperti yang mungkin seperti ada dalam alam bawah sadar kita, tahunya kita hantu ya genderuwo, kunti, suster ngesot, seperti itu ya. Kalau vampire kan di luar negeri, jadi jarang saya di Jawa kelihatan vampir jarang. Jadi itu sebenarnya itu jin yang bisa mempengaruhi kita ya, mempengaruhi, membisiki kita untuk marah atau tidak ibadah, membuat rumah kita. Kenapa? Logikanya begini, dia bertempat tinggal di rumah kita, harusnya dia nggak boleh tinggal di rumah kita. Walaupun rumah berlapis-lapis, tapi saya yakin sekali bahwa Tuhan juga akan menempatkan di tempat yang berbeda, walaupun ada lapis-lapis dimensi dalam. Tapi kalau di rumah harusnya yang entitas kita aja. Kenapa? Jangan sampai ada orang lain, bahkan jin itu tidak akan baik di rumah kita. Makanya kalau rumah kita tiba-tiba jadi dulunya adem terus enggak, berarti ada entitas lain. Jadi cepat nih di ngajiin ya, kalau yang muslim di ngajiin, atau kalau sudah chaos banget, puasa untuk rumahnya biar rumahnya adem ayem ya. Itu sangat penting sekali. Rumah itu juga harus didoakan, karena rumah itu letak kita tinggal, letak kita melakukan aktivitas, letak kita beribadah. Rumah itu harus bersih dari entitas-entitas. Jadi makanya harus banyak ibadah juga di rumah itu. Ibadah nggak hanya ibadah untuk kita ke Tuhan, tapi ibadah itu juga bagaimana komunikasi kita dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu juga bagaimana caranya tetap baik biar rumah itu ayem. Rumah itu biar menjadi benar-benar memang surga adalah rumahku. Dan itu memang bisa. Kenapa saya bisa bilang? Karena saya sudah ada di titik itu ya. Alhamdulillah, rumah saya bukan rumah yang gedongan, tapi alhamdulillah enak karena itu tadi ada puasa saya lakukan, karena rumah saya energi negatifnya tinggi. Notabene rumah saya itu energi negatifnya tinggi dulu, banyak hantu, banyak setan dulu masih saya kecil. Tapi alhamdulillahnya ujian berat banget, kayak banyak perselisihan dulu orang tua saya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak, karena itu tadi saya menceritakan para sahabat, saya tidak kemana-mana, tapi saya lakukan dengan sendiri. Saya ibadah, saya khususkan rumah saya. Jadi misalnya saya sholat malam nih gitu ya, ada untuk saya, untuk rumah saya, biar rumah ini menjadi tempat paling nyaman untuk keluarga kami, tempat untuk paling nyaman untuk kami menyembahmu, dan tempat untuk bisa menerima rezeki berkahmu. Jadi banyak seperti itu ya. Mungkin ini bisa untuk menjadi menjadi mungkin sharing kita ini, pengalaman saya ini. Mungkin kalian yang menghadapi itu rumahnya kok panas, gak enak, bikin gak perasaan, kamu jangan malah pergi.
tapi bersihkan rumah kamu. Berarti dari something di situ, entitas yang hidup di situ, nggak boleh, harus bersih. Jadi saya tuh kalau misalnya minta, saya nggak minta mengusir mereka. Misalnya saya puasa untuk biar jinnya nggak di rumah. Ya Tuhan, berikanlah dia tempat yang baik sesuai dengan tempatnya. Karena ini adalah rumah saya. Isilah dengan energi-energi baik malaikat-malaikatmu. Begitu ya, begitu sekilas. Ya, next mungkin bulan depan ya. Oke, bagaimanakah untuk asmara yang single? The High Priestess. Banyakin doa ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin kesadarannya dinaikkan biar kamu bisa eling, bisa sadar terus, page of coin ya, bisa waras terus, karena memang lagi kayak saat ini berusaha untuk mengawali hidup kamu. Mungkin kamu habis kehilangan seseorang, kamu berusaha untuk ya masih mengupayakan bahwa hidup sendiri tuh baik-baik saja tanpa dia, tanpa seseorang yang mungkin kamu cintai saat ini. Si bulan Maret ini Sagittarius lagi kayak banyakin mendekatkan diri sama Tuhan, dan kamu harus bisa hidup kamu memulai lagi. Kamu harus memulai lagi, jangan menoleh lagi ke belakang. Kamu sudah melangkah. Yang kamu poinkan adalah saat ini kamu cari duit, atau kamu ibarat kata fokus pada masa depan kamu dan fokus pada kehidupan kamu di mendatang ya. Jadi jangan ke belakang lagi, jangan nengok ke belakang lagi. Sudah waktunya single, sadar diri bahwa kamu dipisahkan sama dia, ternyata itu menjadi hal yang paling baik yang tidak akan pernah bikin kamu menyesal di masa depan. Oke. Yang berpacaran, Page of Swords. Lagi kayak gedek gitu ya sama pacar. Sometimes bisa mengerti pacarnya, the Fool sometimes bisa gak mengerti kenapa pacar saya begini, sometimes penasaran kenapa dia berubah-berubah gitu ya. Kayak si pacar kamu ini mengalami situasi yang kayak membuat kamu tuh mood swing gitu ya. Jadi benar-benar mood kamu tuh kayak nggak baik-baik saja pada saat disanding dia gitu ya. Pada saat bersanding dia tuh kamu malah nggak happy, malah ibarat kata sampai ke sini tuh kamu kok kayak rasa capek dengan hubungan ini. Nah, kenapa ada the Fool? Oke, sometimes mungkin kamu harus break, bisa mungkin melihat sudut pandang yang baik ya, dan nggak mau tahu juga mungkin dengan urusan dia, nggak terlalu ingin tahu yang lebih sebenarnya. Kalau dia nggak pengen cerita ya sudah, kamu harus dewasa, kamu harus bisa menghargai, karena kamu belum jadi istrinya, kamu belum jadi suaminya gitu, kamu nggak punya hak sepenuhnya untuk hidup dia gitu ya. Dan di sini ada Three of Cups. Kalau bisa kamu harus bisa menjadi teman, sahabat dia saat ini. Kalau kamu pengen meluluhkan hati pacar kamu, jadilah kamu teman terbaik dia ya. Bagaimana yang married Sagittarius? Married Seven of Swords ya, Three of Wands. Wow, sip. Ini ya, kamu miliki pasangan yang terkadang tidak jujur sama kamu. Kamu miliki pasangan yang terkadang tidak jujur, dan komunikasi kalian sepertinya bermasalah. Di sini ada Six of Swords. Komunikasi kalian lagi kayak nggak bagus banget di sini. Jadi yang harus kamu lakukan adalah bagaimana caranya. Di sini ada healing, ada kalian bisa saling membuka diri, mumpung bulannya juga bulan Ramadan, bulan yang memang berkumpul dengan keluarga juga gitu ya. Mungkin ada ngobrol, saling mengungkapkan hal-hal yang paling kamu benci. Jadi sama-sama apa sih yang kamu benci dari saya, pengennya apa, dikomunikasikan. Jadi kayak komunikasi kalian ini harus banyak diperbaiki di sini ya. Dan memang di sini ada Nine of Wands. Jadi jangan sampai hubungan kalian tuh kayak garing. Hubungan kamu tuh selama ini garing, kurang hangat gitu ya, kurang menyenangkan, kurang mendamaikan. Ada hal yang bikin kecewa Sagittarius terhadap pasangannya gitu. Nah, ini harus komunikasikan. Ya, kalian tuh hidup sama dia sampai tua gitu. Nggak hanya hidup hanya sekedar hidup, tapi kalian memang akan menjadi teman kamu gitu. Jangan sampai kamu berteman dengan teman itu tidak klik. Nah, ini tidak akan happy kamu. Jadi bagaimana kamu bisa memahami sih. Jadi kalau orang itu dijodohkan, ya berarti kalian bisa match. Cuman mungkin kalau kalian sama ini belum match, kalian belum menemukan. Mungkin sama-sama masih egois, masing-masing juga sama-sama nggak jujur, ada nggak jujur gitu. Nah, ini perlu diintrospeksi ya. Jadi kalau kamu ingin match, klik, harus sama-sama jujur. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya bisa dengan suami saya semua hal saya ceritakan.
kami cerita setiap hari. Masalah apapun, masalah klien saya aja, misalnya saya ini ada masalah seperti ini, saya apa ya Bi, klien saya ini gitu. Misalnya gitu, bukan ini untuk membuka aib klien, tapi sometimes saya tuh, karena orang yang paling bisa dipercaya adalah suami saya dong. Saya nggak mungkin mengumbar klien saya ke orang lain misalnya. Jadi misalnya ada masalah sangat ruwet, di luar kemampuan, benar-benar kayak mind blowing banget nih masalahnya. Ini harus bagaimana nih? Apa bener nih aku dapat petunjuk kayak gini? Jadi itu semua cerita ke suami. Jadi apapun misalkan kalian itu ya, walaupun memang dia is not perfect ya, dia bukan manusia yang sempurna, suami atau istri kita, tapi bagaimana kita bisa melengkapi menjadi pasangan yang sempurna, karena satu sama lain kita nggak bisa sempurna kalau kita nggak menyatu. Nah, kalau kalian pengen berkah, pengen happy sampai tua, ya kalian harus komunikasinya mulai sekarang diperbaiki. Kesehatan untuk Sagittarius, Ten of Cup. Kalau kesehatannya bagus ya, bulan ini cukup banyak yang bikin kamu seneng, banyak kamu yang energinya juga lagi bagus, bersemangat. Jadi kayaknya bagus, tidak ada sesuatu yang perlu, paling capek dan lelah aja, dan banyakin minum air putih, jangan sampai maling apa ya itu sih. Kalau energinya bagus banget untuk kesehatan, jadi kayak nggak perlu dikhawatirkan. Dan warna yang baik adalah warna hitam, putih, warna merah tuh bagus kamu, hijau juga bagus nih, warna kuning juga bagus ya. Jangan memakai warna apa ini, ungu. Ungu tua, energi negatifnya tinggi ke kamu. Angka yang baik adalah angka 555. Ini mungkin pesan semesta ya. 555 itu biasanya artinya adalah sesuatu yang berusaha melihat angka 555 itu adalah angel number gitu ya. Angel number dimana di situ termasuk juga proses kamu itu transformasi. Angka 55 itu adalah proses dimana kamu itu harus berani untuk mengambil keputusan dan siap dengan keputusan yang kamu buat gitu. Jadi ada energi dimana pasca kamu membuat keputusan itu, akhirnya kamu harus siap dengan transformasi ini gitu. Jadi keputusan itu sudah bulat dan pasti sudah menjadi izin Tuhan ya, kenapa itu bisa terjadi, keputusan apapun untuk Sagittarius. Jadi pastinya saat ini adalah masa-masa dimana kamu harus berani menjalani hidup kamu sesuai dengan yang sudah kamu pilih ya. Dan pastinya akan banyak sekali hal-hal di sini, journey yang akan challenge-challenge yang dikasih Tuhan ke kamu, dan kamu jadi hamba yang lebih baik. Kamu bisa lebih grounding dengan kehidupan kamu, dengan lingkungan kamu, dengan keluarga kamu. Jadi banyak hal ya. Jadi angka 555 ini adalah angka permulaan untuk kehidupan kamu yang baru. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Sagittarius. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.